yang harus dipahami bersama. Kalau Cemani sama Cemani meskipun resesif bisa saja keluar dominan. Dominan nanti akan kedua, regenerasi nanti kelahiran yang datang. Nah itu berarti kan yang kita silangin itu bukan sama Cemani sebenarnya, jadi Cemani sama bukan. Nah itu boleh. Itu boleh, Pak. Itu yang Boleh. saya maksud tadi itu, yang dia jadi bulu apa sih? Tapi kan sudah Cemani, Pak. Sudah hitam semua. Sama seperti Walik itu kan sebenarnya, Pak. Walik itu plasmanuta tersendiri itu. Ayam jenis kampung biasa. Kemudian disilangkan dengan ayam Cemani, jadilah Cemani Walik. Tapi kan dia sudah Cemani, sudah ada yang lidah hitam juga. Ada unsur Cemaninya. Ada unsur Cemaninya, sudah dominan itu. Tapi kan bukan murni kalau gitu kan. Cemani itu ada yang Walik, Pak, hati-hati. Betul, Cemani ada yang Walik. Sekarang kan, Pak, dulunya itu nggak ada, Pak. Ya itulah, Pak, namanya dominan. Yang resesifnya itu muncul beberapa generasi, Pak. Puluhan tahun baru keluar. Itu yang resesif, Pak. Oke, Sifat jadi yang paling terjelek itu keluarnya. Jadi gini, solusinya ya kita silangkan ayam Cemani dengan ayam yang hasil persilangannya itu berbeda jauh dari Cemani. Saya tanya, Bapak ayam Cemani nih betinanya, jantannya ayam kampung nih, ya, itu namanya crossing. Crossing, betul. Crossing. Itu boleh keluar, Ya. itu boleh keluar. Tapi kalau ayam Cemani, Walik jantannya, betina ayam Cemani polos biasa, Ya. keluar murni, Pak. Murni bulunya biasa, separuh keluar bulu Walik. Tapi kan Yang seperti itu. darahnya darah Cemani, Pak. Iya, darahnya Cemani. Itu namanya Cemani, Itu Cemani. Gitu, Pak. Terkecuali Bapak ayam Cemani, contohnya ayam Cemani ini kawin dengan ayam kampung, itu kan di crossing, Pak, persilangan, itu boleh keluar jantan betina, Pak. Berarti Kenapa bentuknya kita rekomendasi untuk melakukan ekspor hanya jantan saja, ya? Karena untuk mengembalikan ke sifat aslinya itu makan waktu yang lama. 6 sampai 7 tahun. 9 mungkin bisa jadi ya. Dan belum tentu juga Belum semurni jadi yang juga ya. ini. Ya secara teori yang Tapi saya kalau murni tidak akan jadi murni, Pak, akan mendekati yang bersamaan. Tapi bukan murni, hati-hati loh, karena ada masih menempel sifat gen pembawa sifat. Itu ya boleh saja untuk ekspor jantan betina, silakan saja. Kalau itu berarti F1 itu ya. F1 boleh. F1 boleh. F1 gitu. ya. F1 itu artinya ayam kampung. Iya, dengan Cemani Cemani. terus keturunannya. Itu yang tidak laku. itu yang tidak lah. Nah, Itu cuma yang Pak, tidak kemarin laku. kita, artinya gini loh Pak Mudi, Pak Nur. Jadi kita juga siapa tahu pasar di sana terasa dibohongin, nggak mau lagi nanti. Iya itu. Bahaya juga, Pak. Jadi ya memang gitu, Pak. Jadi Bahaya juga. sebenarnya perlu lah Mengecewakan orang jadinya. edukasi ini, saya Iya. perlu mensosialisasikan ini gitu, karena mereka memang pada saat ini kayak merasa dilarang karena uang sudah masuk, Pak. Iya, betul memang. Uang sudah masuk, terus tadinya nggak apa-apa gitu kan, tadinya, terus sekarang ditutup semua, karantina dari Jawa Tengah, dari mana itu nanya ke saya gitu. Nggak dilarang sebenarnya, Pak, tapi Dibatasi ya. Nah ini juga pembatasannya buat peternak juga yang ada, Pak. Kita cerita sapi Bali, Pak. Kalau sapi Bali itu sudah mau diambil Malaysia, Pak, masuk kebun-kebun sawitnya. Kenapa? Karena sapi Bali itu unggul. Istilahnya makan jerami saja hidup. Iya. Nggak apa-apa, simen atau jantannya aja ke sana, tapi jangan betinanya juga. Kalau keluar, Pak, semua habis, Pak. Sama dengan yang kita impor bull semua dari Australia. Jantannya aja, Pak, kita dikasih, Pak. Memang mahal belinya puluhan juta. Simennya kita apa, tapi kan kita cross sama yang ada di sini, sama lokal kita. Memang sih lebih unggul, lebih besar. Tapi kan umurnya kan belum tentu sama. Nah ini coba kita belajar sapi ayam, istilahnya memang genetika ya, kemuliaan seperti itu. Ya. Saya contoh, Pak, ya. Saya contohkan, tolong koreksi Pak, baik Pak. Itu kan perusahaan A tersebut itu kepingin ayam Hapet J57, ya Pak ya. Itu Hapet J57 ayam layar yang punya produksi yang tinggi, Pak.
Indonesia belum ada. Nah, dia impor nih ke Indonesia telur ya, itu mohon izin nih, orang luar aja sangat hati-hati untuk menyelamatkan plasma nutpa di sini. Resesifnya yang dikasih. Begitu netes pak, jantannya dihapus pak, Hapus pak. dibantai Ditungguin pak. tungguin. Tungguin. Segitunya pak orang luar, orang Swiss pak. Sama ayam-ayam jipiras itu kalau impor telur. Jantannya ditungguin, Tungguin dipotong pak, Dimusnahkan. dimusnahkan. Tujuannya apa? Itu supaya tidak berkembang biak di Indonesia, dan tetap Indonesia ketergantungan orang luar. Nah, saya model kayak gitu, kenapa mereka bisa untuk melakukan suatu penyelamatan aset negara? Itu salah satu aset negara, plasma nutpa itu. Nah, kita terapkan ke ayam cemani ini. Contohnya, Indonesia kan sekarang ketergantungan luar. Tergantungan terus ya. Berapa devisa negara yang keluar setiap tahun? Luar biasa, Pak. Kita tidak berharap ayam cemani itu seperti itu. Nah, maksud saya itu ayam cemani itu bisa nggak model seperti itu, dan artinya ada keuntungan terhadap pendapatan para petani, Pak. Bisa sih sebenarnya. Ini juga ada orang Cuma kita harus bisa ngelobi sama mereka. Konteksnya dia tuh hobi untuk koleksi atau untuk pangan, kan gitu, Pak. Kan gak ada masalah. Kunci lah itu satu kunci keberhasilan petani, Pak. Sekarang ini kebijakan ini kan sudah lama tentang plasma nutpa. Ekspornya dibatasi, penjualan dibatasi. Kenapa baru sekarang itu terjadi, Pak? Penutupan ini, pembatasan setelah saya koordinasi sama Pak Gun. Sementara ekspor ayam cemani ini bebas dari tahun yang saya tahu 2016, 2017 itu jantan betina semua lolos masuk keluar itu semua. Jadi karena gini Pak, karena kalau dulu kan ya rekomendasi manual ada Pak ya. Iya. Dan itu ada kebijakan waktu itu kita kan. Nah ini kan baru-baru ini kan semua sistem online pintu dan semua orang tuh bisa memahami dan regulasinya ada kan gitu. Kalau dulu kan kalau dengan adanya regulasi ini kita bisa menerapkan berdasarkan untuk penyelamatan plasma semua online semua dan bisa dipublish semua. Sekarang tidak ada rekomendasi lewat manual Pak. Ya Pak. Nah waktu itu regulasinya belum ada. Nah sekarang dengan adanya regulasi yang ada sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Dan sistemnya online ya kita sama-sama kita jaga untuk penyelamatan plasma. Ya, dan tentunya juga yang kembali lagi dari awal kita itu tidak melarang sebenarnya, cuma membatasi kan. Ya membatasi. Nah, kalau tidak dilarang sekarang Pak, habis Pak keluar. Iya, betul Pak. Nah kalau di luar sudah terpenuhi semua, ya buat apa lagi Bapak berkembang biak di sini? Peternakan nggak ada sama sekali. Nah itu fungsinya seperti itu Pak. Artinya pemerintah itu tidak melakukan pelarangan, tapi pembatasan supaya kita juga bisa tumbuh kembang di peternak-peternak ini Pak. Gitu Pak. Nah kalau umpamanya anggaplah kita ini bertiga, saya sering beli ke Pak Mudi gitu, tapi saya sudah punya cukup. Sudah, saya buat apa lagi Bapak? Iya. Itu logika saja Pak. Logika lah seperti itu. Iya. Logika ya sebenarnya ngapain saya sudah punya kok saya bisa kembang biakan sendiri. Nah ini yang kan kita tidak punya dari luar Pak. Ya. Yang saya cerita tentang sapi aja sih kita beli puluhan juta cuma jantannya doang kita kasih. Ayo loh Pak. Berawal dari itu saja Pak. Kalau mereka sudah punya kuncinya ke kita, ya kita tak bisa ngapa-ngapain lagi. Sama aja kita nyerahin kunci ke orang. Mau masuk ke rumah kita semaunya kan. Nah, kita kan nggak bisa buka Bapak. Ya memang. Bapak soal lagi Pak. Setuju juga. Pak soal lagi Pak. Pabrik dikasih sama orang. Ya betul. Saya sepakat itu. Ya. Kita ngasih ibaratkan pabrik Pak. Pabrik kasih orang. Pabrik kasih orang. Ini pabrik biologis Pak. Begitu pabrik udah dikasih sama orang, dibeli orang, kita nikmatin apa? Bapak jadi buruh. Tukang Pak. Tukang. Iya. Itu aja kita harus sepakat dengan teman-teman penghobi cemani ini. Kontennya dia apa? Kalau dia kontennya di sana untuk mengembangkan, mohon maaf,
ya kita jaga masyarakat dan warga NKRI, kita jaga melakukan pendapatan para petani. Ada berapa orang asosiasi seperti Pak Mudi? Asosiasi Black Cimande berapa? Satu ya? Asosiasi ini satu. Cabangnya berapa? Selain nggak Bapak ada lagi asosiasi lagi? Ada, baru nanti diresmikan tanggal 12 Desember di Bandung. Ayam Cemani Bandung. Punya kawan juga tapi dia berafiliasi ke Pertemani. Gitu. Di Temanggung itu kan dulu ada kelompok tani ternak KTT Makukuhan. Itu kan sudah vakum juga karena keadaan gitu. Terus mereka kemarin itu pas kita ngadain kontes nasional di Cilengsi itu, mereka berdiri lagi tapi akhirnya sekarang juga nggak ada suaranya lagi. Jadi yang masih eksis ini. Boleh. Artinya kenapa undang-undang ada suatu kebijakan itu supaya jangan sampai terjadi penyakit masuk dari luar tuh ke Indonesia, sehingga boleh masuk breed baru tapi harus post trial, harus melihara secara tertutup dulu supaya kita menstabilkan apakah breed baru itu membawa penyakit atau tidaknya. Nah kalau udah sudah layak, tidak perlu dilakukan pelepasan dan penetapan rumput dengan Kementerian Pertanian. Itu berdasarkan Permentan 117 2011 tentang pelepasan dan penetapan rumput galur. Ada juga di Permentan 51 2011 tentang rekomendasi pemasukan di pasal 12 itu. Sebelum dilakukan dan pendistribusian itu perlu adanya pelepasan dan penetapan pertanian. Itu kuncinya di situ. Kang, ngopi Mbak. Sini, Mas. Itu kuncinya di situ, Pak.